Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Shalom! How are you today? We will begin our worship today. I would like to invite you to stand up, please. Let us praise God. Let all of us sing a song. My God is so big. God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Oh, my God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Oh, He made the trees, He made the rivers, He made the elephants too. Oh, my God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Oh. Okay, let's open our worship with prayer. Fold your hands, close your eyes, let us pray. Dear Lord Jesus, we thank you for the time that you gave to us. Now we will worship together. Please bless our worship today. In your holy name we pray. Amen. Okay, it's time for us to give our offerings. You can give your offerings by scanning the barcode, and your teacher already sent the barcode in your WhatsApp group. While you're giving your offering, let us sing together. I've got peace like a river. I've got peace like a river. I have peace like a river. I've got peace like a river in my soul. I've got peace like a river. I've got peace like a river. I've got peace like a river in my soul. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean in my soul. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean in my soul. Now it's time for us to read the Holy Bible. Let us prepare our mind and our heart to read the Holy Bible and listen to the Bible story. But before that, let us sing together, Give Me Oil in My Lamp. Give me oil in my lamp, give me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, give me burning. Give me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Shalom, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Sir Ferry dalam ibadah bersama kelas 5-6 SD Kristen Ebenezer 1 Manado. Sir Ferry berharap kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan bersemangat untuk menjalani aktivitas di hari ini. Dan Sir berharap kalian bisa menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini dan bisa mengembangkan kehidupan kalian, mengembangkan diri kalian sebagai ciptaan Allah. Oke? Sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena pada kesempatan ini kami kelas 5-6 SD Kristen Ebenezer 1 Manado akan bersama-sama belajar firman Tuhan lewat cerita Alkitab. Tuhan nolong berkati kami,
Roh Kudus bekerja dalam hidup kami sehingga firman Tuhan yang akan kami ikuti bisa kami pahami, untuk kami jalani, untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah, kami mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, pagi hari ini cerita firman Tuhan dengan tema Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, Sir Ferry landaskan dalam Kejadian 1 ayat 27-28. Kejadian 1 ayat 27-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, dan mari kita sama-sama belajar tentang Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Nah, ada pertanyaan seperti ini. Jika di dunia, sekali lagi, jika di dunia yang ada hanya kaum Adam, artinya di dunia itu cuma ada laki-laki yang ganteng, yang cakep. Kira-kira gimana perasaan kalian? Mungkin kalau laki-laki akan merasa senang, merasa bangga. Tapi bagaimana dengan perempuan? Apakah sama perasaannya? Ya, belum tentu. Atau bagaimana kalau di bumi itu hanya ada kaum Hawa? Hanya ada perempuan yang cantik, yang manis, yang imut. Wih, pasti yang perempuan akan senang. Mereka akan berkata, wah keren sir. Berarti perempuan yang dominan dong. Ya memang kita mungkin merasa senang, merasa bangga kalau status kita terangkat dengan jumlah kita yang mayoritas. Jadi, apakah seperti itu yang direncanakan Allah tentang keberadaan manusia di tengah-tengah dunia ini? Gimana? Rasanya tidak kan? Oke. Mari kita lihat sama-sama apa kata Alkitab tentang manusia. Tentang penciptaan manusia. Kita ketahui bahwa setelah Allah menciptakan alam semesta dari hari pertama sampai hari ke-6, segala yang dibutuhkan oleh manusia telah dipersiapkan Allah, baru Allah menciptakan manusia. Jadi Allah tidak menciptakan manusia di awal, di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, tapi Allah menciptakan manusia di hari ke-6 setelah segala yang dibutuhkan oleh manusia dipersiapkan. Alkitab dalam Kejadian 1 ayat 26 mengatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Guys, keren dah ini. Kita diciptakan tidak sama seperti Allah menciptakan ciptaannya yang lain. Ketika Allah menciptakan ciptaannya yang lain, dia hanya berkata, berfirmanlah Allah, jadilah. Jadilah binatang, jadilah pohon, dan sebagainya. Tetapi ketika Allah menciptakan manusia, Allah memikirkan manusia itu harus seperti apa. Yang dipikirkan oleh Allah bahwa manusia itu harus segambar dan serupa dengan dia. Artinya, manusia itu memiliki karakter-karakter yang dimiliki oleh Allah. Tidak sama seperti Allah menciptakan ciptaan yang lain yang tidak memiliki karakter Allah. Jadi, kita berbeda dengan ciptaan yang lain. Kemudian, Allah juga berkata dalam Kejadian pasal 1 ayat 27-28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi
Taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini keistimewaan kita sebagai ciptaan Tuhan yang sempurna. Kita segambar dan serupa dengan Allah, laki-laki dan perempuan. Kita bukan hanya sekedar diciptakan untuk menikmati ciptaan Tuhan, tetapi kita diciptakan untuk penugasan-penugasan khusus. Yang pertama, beranak cucu. Berarti kita ditugaskan untuk bertambah, memenuhi bumi. Kemudian kita juga ditugaskan untuk berkuasa atas segala ciptaan Allah. Inilah hak istimewa kita dibandingkan dengan ciptaan yang lain. Jadi, berdasarkan firman Tuhan ini dapat kita katakan bahwa kita ini istimewa di mata Tuhan. Kita istimewa karena kita unik. Keunikan kita apa? Laki-laki dan perempuan. Ya, keunikan kita laki-laki dan perempuan. Masing-masing memiliki karakter berbeda, memiliki ciri khas berbeda, memiliki penugasan berbeda, memiliki semangat berbeda. Tetapi semua adalah pemberian Allah. Memang laki-laki dan perempuan itu berbeda. Berbeda secara fisik maupun berbeda secara perilaku. Apa yang dimaksud dengan berbeda secara fisik? Berbeda secara fisik, misalnya kita lihat laki-laki, wah badannya kekar, berotot, berani, tegas. Kalau perempuan, cantik, menarik. Perilakunya gimana? Laki-laki cenderung berani, cenderung tegas. Kalau perempuan, cenderung lemah lembut, ya, merasa prihatin, merasa kasihan. Ciri khas secara fisik maupun perilaku memang menunjukkan perbedaan. Akan tetapi, keduanya itu saling melengkapi. Ciri khas secara fisik dan perilaku dari perempuan dan laki-laki sebenarnya secara umum menunjukkan karakter Allah yang tegas, tetapi juga lemah lembut. Jadi, laki-laki dan perempuan sebenarnya sedang mengekspresikan karakter Allah di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu, sejak dari kecil, kalian harus belajar. Pertama, menghargai keunikan diri kita sendiri sebagai ciptaan Tuhan. Guys, kita unik. Kita diciptakan sebagai laki-laki dan juga diciptakan sebagai perempuan. Jadi hargai itu. Jangan ada laki-laki yang mengeluh, "Sir, kita tidak suka jadi laki-laki, kita ingin jadi perempuan." Atau ada perempuan mengatakan, "Sir, kita sih lebih senang jadi laki-laki." Kalian sekarang diciptakan oleh Tuhan bukan kebetulan, bukan tanpa sengaja. Kalian diciptakan Tuhan dengan perhitungan pertimbangan yang sangat-sangat luar biasa. Si A menjadi laki-laki, si B jadi perempuan. Mungkin pengaruh-pengaruh di lingkungan kalian sedang membawa kalian pada pemikiran-pemikiran sesuai untuk menyenangkan diri kalian sendiri. Ada kecenderungan kalian tidak menghargai keunikan yang ada pada diri kalian. Ada kecenderungan kalian mengeluh, kecewa dengan keadaan kalian. Karena ada pengaruh-pengaruh di sekitar kalian yang membuat kalian tidak menghargai jati diri kalian sebagai laki-laki atau perempuan. Tapi ingat, Allah telah menciptakan kamu sebagai laki-laki, jadilah laki-laki. Allah telah menciptakan kamu sebagai perempuan, jadilah perempuan. Walaupun kalian harus berjuang untuk melakukan itu, dan memang itu tidak mudah. Tapi kalau kalian berhasil berjuang, berarti kalian telah menunjukkan penghargaan dan rasa hormat kalian kepada Tuhan yang telah menciptakan kalian. Next, kalian juga belajar untuk mengenali kemampuan diri dan mengembangkannya. Cari tahu, talenta saya apa? Jangan cuma bingung lihat, aduh tapi Tamang jago sekali matematika. Aduh, siapa kita tidak tahu matematika. Kita Tamang jago sekali bahasa Inggris. Ya, kum kita dang. Hanya mengeluh. Terlalu memperhatikan keberadaan orang lain dan tidak belajar untuk mengetahui apa kemampuan kalian.
Ingat, ketika Tuhan menciptakan kalian, masing-masing kalian punya kelebihan masing-masing. Ada mungkin di bagian ilmu pengetahuan, ada bagian seni, ada bagian olahraga, dan macam-macam. Pikirkanlah itu. Kemampuan saya apa ya? Bangkitkan semangat untuk berkompetisi. Kalau dia bisa di matematika sedangkan saya tidak bisa matematika, saya harus cari tahu apa kemampuan saya. Oh, ternyata saya di kesenian. Oh, ternyata saya di olahraga. Oh, ternyata saya di IPA. Kembangkan itu. Jangan terlalu bingung memperhatikan kemampuan orang lain, kalian lupa memperhatikan kemampuan kalian, padahal Tuhan telah menciptakan masing-masing orang dengan keunikan, termasuk kemampuan. Yang berikut, belajarlah untuk menghargai dan menghormati keunikan orang lain. Jangan bentang-bentang hidungmu mancung ke depan, kamu mengejek orang yang kalian lihat hidungnya mancung ke dalam. Mentang-mentang kalian rambutnya lurus, kalian mengejek orang yang rambutnya agak keriting. Mentang-mentang kalian kulitnya putih, kalian menghina orang yang kulitnya agak gelap. Hargai mereka, mereka juga ciptaan Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, tidak kebetulan Tuhan menciptakan mereka seperti itu. Ya, mari kalian lihat ketika ada ajang-ajang internasional. Di sana membaur yang kulit hitam, kulit putih, rambut pirang, rambut hitam, yang keriting, yang terurai, kemudian yang jangkung, yang pendek, yang gendut, yang berotot, dan mereka hidup berdampingan dan mereka menunjukkan potensi-potensi diri mereka masing-masing. Jadi hargailah teman kalian. Support mereka agar mereka juga bisa menghargai diri mereka dan mengenali kemampuan-kemampuan mereka. Kemudian kalian juga sejak dari kecil didorong untuk belajar membangun hubungan kerjasama dengan orang lain. Ingat, kita manusia adalah makhluk sosial. Kita tidak mungkin hidup untuk diri kita sendiri. Memang ada waktu-waktu tertentu kalian mungkin senang sendirian di rumah, sendirian di kamar. Tetapi berapa lama kalian bisa bertahan sendiri di kamar? Ketika kalian sendirian di kamar, tiba-tiba meledak petir di langit. Kalian cari siapa? Apakah kalian mencari kucing? Anjing? Tidak. Yang kalian cari pasti orang tua, kakak. Kemudian kalian juga perlu berelasi, membangun persahabatan. Ya. Sambil kalian membangun relasi dengan orang lain, membangun persahabatan dengan orang lain, kalian bisa berbagi kemampuan, berbagi pengalaman. Sehingga kalian bertumbuh, orang lain pun bertumbuh. Dan sama-sama kalian bisa menghargai jati diri kalian sebagai ciptaan Tuhan yang mulia. Dan pada akhirnya yang dapat saya katakan lewat cerita firman Tuhan, alam menciptakan laki-laki dan perempuan adalah hidup kalian bukan hanya untuk hari ini. Hidup kalian ada dan telah dirancang oleh Tuhan di masa depan. Kalian bukan hanya anak-anak seumur hidup kalian, tapi kalian akan menjadi orang dewasa, bahkan akan menjadi mama papa di masa depan, oma opa di masa depan. Ya. Kalian bukan hanya sebagai siswa SD. Kalian pada akhirnya akan menjadi mahasiswa dan pada akhirnya kalian akan bekerja. Kalian bukan hanya sekedar berteman saat ini, tapi di masa depan kalian mungkin akan dipertemukan oleh Tuhan, yang laki-laki dengan perempuan, untuk menjalin hubungan suami istri. Tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Namun satu hal yang perlu saya ingatkan bahwa setiap orang, laki-laki dan perempuan, hendaknya memuliakan Tuhan Sang Pencipta, baik di masa kini maupun di masa depan. Jadi, di masa kini kalian belajar. Di masa kini kalian mengembangkan kemampuan kalian. Di masa depan kalian harus menunjukkan bahwa saya siap dipakai oleh Tuhan untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai profesional sesuai dengan panggilan masing-masing. Dengan demikian, di masa kini kalian masih kecil, di masa depan kalian telah menjadi orang dewasa,
sama-sama kalian punya kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Demikian firman Tuhan dan cerita pada pagi hari ini. Saya berharap ini bisa kalian pahami. Dan mari kita bersama-sama menghargai jati diri kita sebagai ciptaan Tuhan, baik kita laki-laki maupun perempuan. Dan mari kita memuliakan Tuhan lewat potensi-potensi hidup yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena ada kesempatan bagi kami belajar kebenaran firman Tuhan. Kuduskan hidup kami untuk menghargai jati diri kami sebagai ciptaan Tuhan, dan ajar kami untuk mengembangkan potensi diri kami, serta bantulah kami untuk membangun relasi dengan sesama kami, sehingga kami di masa kini dan di masa depan bisa memuliakan Tuhan. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Well, we are going to end up our worship today. I invite you, all of you, to stand up please, and let us sing together every move I make. Let's pray. Lord Jesus, thank you for your blessing. Now we have done our worship and we're going to do the next activity. Please bless and guide us. In the name of Lord Jesus we pray. Amen. Alright, we have done our worship this morning. Thank you for joining the worship. See you next week. God bless you all. Bye-bye.